Sedangkan putusan pengadilan tinggi adalah 2 tahun, 20 tahun. Denda 1 M, subsidinya 8 bulan. Uang pengganti 420 miliar, subsidinya 10 tahun. Pertanyaannya kenapa menjadi 10 tahun? Demikian. Menjadi 20 tahun. Ya tentunya karena itu kewenangan dari majelis hakim setelah dengan pertimbangan dari segala aspek, maka menganggap bahwa putusan PN dan tuntutan itu terlalu rendah, sehingga majelis hakim menganggap yang paling adil adalah sebesar sebagaimana yang diputuskan. Katanya semuanya disita ya, dan ini kalau memang nanti tidak bisa itu artinya sudah seperti itu. Jadi kalau dia tidak bisa membayar uang pengganti sebesar bagaimana ya ditentukan itu 420 miliar, maka adanya akan diambil tetap sebagai uang pengganti. Ya itu memang perma itu adalah sebagai salah satu pedoman ya. Dan tentunya menjatuhkan putusan tidak seharusnya berpedoman pada suatu perma. Dan tidak akan mempertimbangkan juridisnya, karena sosiologisnya, dan salah satunya adalah perma itu. Sehingga tidak semata-mata bahwa itulah satu-satunya pedoman, tidak. Dan itu memang majelis hakim pasti akan membedakan dari segala aspek. Ya, dan itu kewenangan dari majelis hakim. Tidak datang. Iya, mungkin karena ada choice diambil dari sekolah. Memang di pengadilan tinggi ini memang tidak menghadirkan ya. Perdata juga tidak menghadirkan tergugat, pidana juga tidak menghadirkan siapapun. Sidang ulangan ini adalah berkas. Putusannya adalah dibacakan terbuka untuk umum. Ya, terbuka untuk umum. Dan di pengadilan tinggi ini diberkas oleh Pak KPT terbuka untuk umum, disebutkan di ladang, disiapkan di ladang, dan dibolehkan seperti ini. Ya. Saudara bisa meliput pembacaannya, dibacakan semuanya. Ini adalah suatu lompatan kebaruan sebetulnya untuk pengadilan tinggi kan. Jarang ada putusan pengadilan dijumpai seperti ini, dibacakan di depan umum, terbuka untuk umum. Ini adalah suatu hal untuk menerima aspirasi publik bahwa kita betul-betul transparansi, tidak ada suatu hal yang kita tutupi. Yaitu jauh lebih tinggi di atas tuntutan jaksa penuntut umum, sehingga ini mengembirakan bagi masyarakat Indonesia bahwa keadilan itu masih ada di negeri ini, dan para hakim pun merasakan keadilan itu di masyarakat ya sedemikian ini. Cerminan di mana rasa keadilan itu ditegakkan oleh para majelis hakim. Kalau untuk secara detail sebagai barang bukti yang mana disita tentunya sudah disampaikan dari tadi yang majelis hakim, dan itu supaya itemnya banyak sekali. Ya, apakah tas masuk di situ atau tidak, saya belum tentunya tidak dengar. Secara global bahwa itu 420 miliar itu ya, barangnya apa yang disita itu akan dijual lelang atau tidak bisa mengganti. Apapun yang telah disita dan masuk sebagai barang bukti dalam perkara ini, tentunya itu akan sebagai, kalau dia tidak bisa mengganti itu akan ditutup, kecuali kalau memang sudah betul-betul dirampas ya. Kalau sebagai uang pengganti harta pribadi apapun itu akan dipakai dijual lelang dan hasilnya untuk mengganti uang itu. Ya, seperti yang disita ini di perkembangan hukumnya seperti apa? Kalau itu sebagai barang bukti dan terbukti terkait dengan tindak pidana yang dikalahkan, sebagaimana terbukti dalam putusan pidananya, tentunya itulah yang akan digunakan ya, di dalam pertimbangan hukum itu. Ya kalau memang itu tidak terkait pasti akan dikeluarkan pertimbangan hukum. Betul. 33 miliar ini. Iya, yang ya. Itu tabungan di saya. Bank Mega. Iya. Apa yang tadi mulai tahun 2004 itu? 2004. Ya, jadi di rekening Bank Mega ini 100% hasil keringat saya dari tahun 2004 namanya. Dan tidak pernah ada aliran dana atau transferan dari suami saya, dan setelah saya keguguran di kehamilan pertama, kemudian saya tetap syuting sampai sekarang karena iklan saya banyak sekali yang mau. Saya bisa jelaskan yang mulia. Betul, banyak sekali yang mau. Ya. Mungkin carrier ada. Saya akan jelaskan yang mulia satu persatu. Di tahun 2012 saya memulai yang namanya endorsement, yaitu bentuk periklanan yang menggunakan sosok yang terkenal, artis terkenal untuk mempromosikan suatu barang. Di tahun 2014 ada 23 lebih dari 23 toko-toko tas branded Indonesia ini yang endorse saya, yang memberikan saya tas. Di mana ketika mereka memberikan tas itu, saya mempromosikannya di sosial media saya yang mempunyai pengikut 24,2 juta followers. Di mana ketika tas itu datang, saya promosikan, saya unboxing, saya buka kotaknya, saya posting kalau tas ini di
endorse oleh tokoh apa. Seperti saya sampaikan tadi ya, namanya hakim dalam memutus itu berpedoman pada suatu aturan hukum yang berlaku. Untuk pidana penjara di Indonesia itu ada 15 tahun ditambah sepertiga, maksimal pidana sementara 20 tahun. Ya, bisa seumur hidup dan bisa hukuman mati dengan pasal-pasal tertentu. Sehingga memang dalam hal putusan hakim saya sampaikan itu pertimbangan dari segala secara komprehensif. Jadi tidak hanya semata-mata dalam hal itu, maka satu putusan dengan putusan lain mungkin agak sedikit ada perbedaan karena memang itu filosofinya, sosiologinya memang agak berbeda. Jadi semua dipertimbangkan oleh hakim sehingga hakim menentukan seperti itu. Yang sudah dilakukan oleh Harvey Muiz itu adalah sangat merugikan rakyat Indonesia, merugikan bangsa Indonesia, merugikan perekonomian negara. Artinya tidak ada alasan pemaaf untuk Harvey Muiz kecuali dihukum seberat-beratnya.